Part 6. Akhir tragis keluarga iblis. Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya. Tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan. Bau lenguh seekor kambing. Maka dia berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bengkor, tak berjari, matanya merah menyala dengan hidung pesek. Melesak keluar di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati dia. Yang membuat dia mematung ngeri, caranya bergerak seperti penari jaipong dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia bersiap mencengkeram sak dia, pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras, "Ojo anakku sing barep! Jangan anak sulungku!" Suaranya bergetar marah dan Sakdiah jatuh pingsan. Sakdiah terbangun di dalam kamarnya. Masih setengah sadar, ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa, sampai dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbah Sartem. Mbok Sartem adalah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun Sakdiah ketakutan setengah mati, melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah dia bayangkan. Membuat dia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi, dan harapannya terwujud. Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap dia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkat sesuatu yang dia kenal. "Sopo sing ngekeki barang iki nggo awakmu? Siapa yang baru saja memberimu ini?" Dia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan dia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam, dia selalu merasa diawasi. Makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto, apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Maka, ia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Sampai dia baru sadar. Di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati dia yang berbaring di atas ranjangnya. Lalu kemudian mengatakan, "Mbak, ayo main jeblak-jeblang suweng." Dia hanya diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. "Ora iso ta Yun, yo opo carane?" "Gak bisa lah Yun, memang gimana caranya?" "Lapo gak iso? Kenapa gak bisa?" "Sopo maneh sing main, nek wong loro ora iso. Siapa lagi yang main kalau berdua mana bisa?" "Iku," Yuni menunjuk Sakdiah. "Ono Aton karo Rina, kok pinggir sampeyan." "Itu ada Aton sama Rina di samping Mbak." Maka, malam itu, ia menemani Yuni, berpura-pura ikut bermain, yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, dia merasa semakin lama, semua semakin aneh. Jam 1 dini hari, nanti akan jadi akhir cerita ini. Mohon maaf karena sudah sibuk jadi mengaret ceritanya. Harus selesai kemarin. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sakdiah masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, Sakdiah melihat ke halaman belakang rumahnya, tempat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto, tampak berdiri sendirian
menyendiri menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran saat dia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli, apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri perasaannya, saat dia berjalan turun, berharap bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tempat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana, ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana, kecuali Pak Wanto. Dan ada ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai dia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Aton mulai ya, Mbak." "Aton pulang ya, Kak." Kaget, dia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Aton?" Bingung, dia mengulanginya. "Nggih, Mbak. Niku ana ibu ambek Rina sisan, nggo kono." "Iya, Kak, itu lihat ada ibu sama Rina di sana." Dia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya, sampai ia mengingatnya. "Yun," kata dia. "Nggih, Mbak." "Iya, Kak. Koen tau ndelok gak menungso sing raine koyo wedhus, dhuwur, wulune ireng, nang sirahe ana sungu? Kamu pernah melihat ada manusia yang wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk?" Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk dia. Terdiam mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. "Adik?" Sampai dia baru sadar Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang dia. Yang ia ingat kemudian, dia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto, berteriak marah dan mengatakan, "Ojo anak barepku, ojo! Jangan anak pertamaku, jangan!" Lalu semuanya menjadi gelap. Andi. Usianya belum genap 13 tahun. Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya, kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama, membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah. Bahkan sebegitu resahnya, setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan, di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palawija. Semua tahu apa itu Palawija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palawija atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palawija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya, hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis, Palawija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palawija. Namun, serentetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin.
Andi, yang sebegitu tertarik dengan ini, mencari tahu kematian Yuni di mana sebelumnya ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, ada yang mengatakan Yuni terjatuh di kamar mandi, hingga saraf di kepalanya rusak. Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya, Dia. Dia yang terkenal ramah dan supel pada tetangga, lebih banyak murung dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan dia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi dia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggal. Ditemukan tewas dengan kondisi kendat atau tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak, berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada salah satu dengan keluarga Pak Wanto. Mengerikannya, kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang kesemuanya menyimpan teka-teki warga kampung sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung. Hanya saja warga masih diseliputi rasa ngeri karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar. Sa'diyah, itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sa'diyah adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya. Seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu, dan setiap didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul cerita-cerita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sa'diyah berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sa'diyah berhenti di depan rumah seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja lahir bayi kecil. Sa'diyah setiap malam datang ke sana. Sosok Sa'diyah akan mengetuk pintu rumahnya, dan bila dilihat dari jendela, wajah Sa'diyah akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun, ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Mbah Safilah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu, karena kemunculan Sa'diyah bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini. Awalnya, ia mengabaikan ketukan itu. Namun, semakin lama ketukan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu.
meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa. Karena sesiapa yang bertamu adalah seseorang yang ia kenal. Sa'diyah, atau siapapun yang menyerupai Sa'diyah, menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sesuatu, sebuah arah. Arah yang ditunjuk Sa'diyah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan tergopoh-gopoh, si ibu kembali ke kamar. Namun, yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar tengah mencengkeram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul, suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi, namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris. Di depannya, bayi kecilnya ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir, sampai terdengar sesuatu berseru, "Wanto sing mateni bayi iki. Wantolah yang membunuh bayi ini." Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto. Bersenjatakan sajam dan obor, warga berteriak riuh meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah, seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujani Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak ada satupun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah orang sakti di kampung ini. Namun keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Mlebu ke umai Wanto, bakar umai, bakar kamare. Masuk ke rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini, wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah. Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya, lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu,
membawanya ke tempat jauh, namun satu hal yang tidak dapat ia lupakan. Teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja headline yang ditulis diberi judul berbeda. Dukun cabul dibakar warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian paling mengerikan di desa itu. Seperti awal bagaimana cerita ini gue tulis, gue sampai repot-repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong tak bertuan. Gue gak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun, satu hal yang gue gak akan lupain. Di atas rumah itu, warga bercerita kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2 yang diyakini adalah sosok Sa'diyah. Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah Palawijah yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak ada satupun orang yang waras untuk tinggal di dalamnya. Well, sampai sini gue akhiri cerita ini. Serius, dulu gue ngeri inget waktu Andi ceritain ini. Dan untuk plot story-nya Andi bercerita dengan gaya sepotong-potong. Namun gue buat ulang dengan penyusunan cerita yang lebih terurut agar kalian bisa tahu kondisi kejadian dari gaya bahasa gue. Meski begitu, gue selipkan beberapa kejadian dengan mengambil intisari kengerian dan ketakutan yang Andi rasakan dari semua keluarga Pak Wanto. Untuk nama tokoh sendiri, bukan nama aslinya, karena gue gak mau menggunakan nama asli mereka. Meski cerita ini diambil dari kisah nyata mereka. Sampai saat ini, rumahnya masih berdiri meski sudah sangat mengenaskan. Di dekat rumahnya sendiri, sudah dibangun wahana wisata kolam renang, jadi wilayah itu lebih ramai. Meski begitu, suasana mencekam rumah ini masih terasa sangat kental.